Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang, siapa orang yang terbaik? Orang yang terbaik, kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya, soleh amalnya. Panjang umur dan beramal soleh. Kalau ada satu orang sudah diberi dua anugerah ini, maka tidak ada orang yang lebih baik daripada dia di permukaan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini memang anugerah yang termahal, panjang umur dan bisa mengamalkan agamanya Allah. Bapak Ibu, dulu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Beliau meriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah menceritakan bahwa ada dua orang yang masuk Islam bersamaan di zaman Rasulullah. Dua orang bersaudara masuk Islam bersamaan di hari yang sama, di waktu yang sama. Kemudian di berjalannya waktu dari dua orang ini, satu orang saking semangatnya amal agama, begitu semangatnya dia pun mati syahid di jalan Allah. Sedangkan satu orang saudara lainnya itu umur panjang, 1 tahun kemudian baru meninggal dunia, tapi bukan mati syahid. Kemudian satu orang sahabat lain bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bermimpi. Thalhah bin Ubaidillah menceritakan, aku bermimpi sedang berada di pintu surga, dan aku pun berada di dekat dua orang tadi yang sudah meninggal. Tiba-tiba malaikat keluar dari pintu surga. Kemudian malaikat tadi memanggil orang yang meninggal dunia belakangan, yang meninggal dunia terakhir, dipanggil kemudian dipersilahkan masuk surga. Tak berapa lama kemudian malaikat masuk, kemudian keluar, baru kemudian memanggil orang yang mati syahid untuk masuk surga. Baru kemudian malaikat keluar menjumpai aku, kata Thalhah. Kata malaikat, kalau engkau umurmu masih ada di dunia, silahkan kembali, belum masanya. Kata Thalhah bin Ubaidillah, aku pun terbangun keesokan harinya, aku pun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Aku ceritakan kisah ini pada Nabi, dan aku heran, kata Thalhah, aku heran, kenapa kok bisa-bisanya orang yang mati syahid itu masuk surganya belakangan, dan saudaranya yang meninggal dunia 1 tahun belakangan itu masuk surga malah duluan. Aku heran, dan sahabat-sahabat lain pun yang ada di sekitar aku heran mendengarkan cerita itu. Nabi SAW beliau mengatakan, apa yang membuat kalian heran, kata Nabi? Tidak ada yang mengherankan. Orang yang meninggal dunia terakhir itu, kata Nabi, bukankah dia memiliki kelebihan, paling tidak puasa Ramadan itu 30 hari. 30 hari dia punya puasa lebih itu. Dan kata Nabi, bukankah dia memiliki memiliki sholat yang jumlahnya itu tidak kurang daripada 6.000 rakaat. Bahasa Nabi, sittatu alafi rakaat. Apakah dia ini, tidakkah dia memiliki sholat yang lebih, paling tidak 6.000 rakaat? Kemudian Nabi lanjutkan, belum lagi sholat-sholat lainnya. Nabi nyebut angkanya 6.000, belum lagi rokaat-rokaat lainnya. Bapak Ibu, kita tahu orang kalau ngaku Islam minimal 1 hari sholatnya itu 5 waktu, itu minimal. Kalau kurang dari 5 waktu, Islamnya dipertanyakan. Ngaku Islam tapi kok sholatnya nggak sampai 5 kali sehari semalam, itu Islamnya itu entah betul atau tidak.
Minimal kalau dia Islam mengerjakan sholat itu 5 kali di jumlah rokaat satu hari. Subuh ada 2, zuhur 4 rokaat, asar 4 rokaat, maghrib 3, kemudian isya 4 rokaat. Itu total jumlah rokaat satu hari 17 rokaat. 17 rokaat kalikan dengan 1 tahun, ada 360-an hari. 360 kali 17 nggak kurang 6.200 rokaat yang dia kerjakan 1 tahun. Maka Nabi katakan minimal itu 6.000 rokaat, belum lagi kalau ada tahajud, belum lagi witirnya, belum lagi qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awwabin. Datang nanti bulan Ramadan ada bulan taraweh. Maka kata Nabi, tidak mengherankan dengan sebegitu banyak amal yang dia tambahkan dalam 1 tahun itu, tentu tinggi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, ini riwayat 1 tahun jaraknya Bapak Ibu. Dalam riwayat lain, jarak meninggalnya hanya 1 minggu. Dalam beberapa riwayat lain, jarak meninggalnya 40 hari. 1 minggu dalam riwayat yang menyatakan jarak 1 minggu, saudaranya mati syahid. 1 minggu baru kemudian saudara yang satunya lagi meninggal dunia, tapi gak mati syahid, tapi dengan kisah mimpi yang sama setelahnya. Ada sahabat yang mimpi jumpa, kok malah yang masuk surga duluan itu orang yang meninggal belakangan, bukan yang mati syahid. Padahal kalau kita lihat, kita dengar, kita perhatikan, apa ada pahala pengorbanan yang lebih besar daripada mengorbankan jiwa untuk Allah? Nggak ada. Mengorbankan harta besar pahala, tapi kalau mengorbankan jiwa, diri untuk Allah, apa yang lebih besar daripada itu Bapak Ibu? Nggak ada. Maka Nabi ketika diceritakan kisah itu, meninggalnya 1 minggu, kok bisa masuk surga itu yang meninggal duluan malah meninggal akhir malah masuk surga duluan. Kata Nabi, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti perumpamaan sungai yang ada di depan rumah salah seorang di antara kalian. Yagtazilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Dia mandi di sungai itu paling tidak 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai'. Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Maka sahabat mengatakan, qalu la yabqa min daranihi syai', tentu tidak ada sisanya kotoran di badannya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Itulah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah menghapus dosa-dosa dengannya, dan perumpamaan mereka itu jauh lebih tinggi daripada langit dan bumi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin Bapak Ibu, syukur kita pada Allah. Kita nggak akan bisa taat walaupun panjang umur, tapi kalau nggak sehat nggak bisa. Mau amal agama itu bagaimana kalau kita ini nggak sehat Bapak Ibu? Oh bisa. Orang sakit apa nggak bisa taat? Bisa, tapi tentu terbatas. Nah, alhamdulillah Allah masih beri banyak anugerah pada kita pada pagi hari ini. Dengan diberikan anugerah, maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin sampai akhir hayat.